Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwati Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar ekonomi Islam, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa pula kami direlay atau juga disiarkan oleh beberapa stasiun radio, di antaranya Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio MDFM Probolinggo, Radio Bimbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio Gema FM Bontang, Radio Hang FM Batam, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Dai Tengaran, dan terakhir Radio Mas FM Seragen. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan sebelumnya kita sapa dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Ahlan bikum ya ikhwan. Khair Allah barik fikum. Alhamdulillah barakallahu fikum Ustadz. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Allahumma amin. Ikuti Islam, azani Allah wa yakum, dan kami informasikan kepada kami mengajak partisipasinya untuk bisa menelpon di nomor 021 2123 2333 di 021 2123 2333. Dan kepada Ustadz mohon izin bisa langsung dibacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustadz. Tafadhol, silakan akhi. Baik, Ustadz. Bismillah. Pertanyaan pertama Ustadz dari Tuti Melani di Bandung Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apa hukumnya menerima uang tips untuk karyawan swasta seperti pekerja restoran, hotel, atau kurir yang sering menerima uang tips? Karena di sini uang tips berdasarkan sepengetahuan atasan Ustadz. Bagaimana hukumnya? Karena kadang saat minta naik gaji, atasan menjawab, kan kalian sudah ada tips dari pelanggan. Atau bahkan terkadang saat mau masuk kerja, ada disampaikan gaji, namun hanya sekian, tapi kamu nanti bisa dapat tambahan dari tips dari pelanggan. Bagaimana hukumnya seperti itu Ustaz? Mohon penjelasannya, barakallahu fikum. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Pada dasarnya seorang ajir atau orang karyawan atau pegawai, dia mendapatkan hak dari jasa yang dia berikan adalah ujrah atau upah. Adapun hadiah yang diberikan oleh pelanggan yang menggunakan jasanya, itu pada dasarnya adalah milik orang yang menggajinya atau milik perusahaan yang menggajinya. Itu pada dasarnya. Ya, dalam hadis Ibnu Lutbiyah ma'ruf bahwasanya Rasulullah SAW menunjuk Ibnu Lutbiyah sebagai amil, sebagai orang kepercayaan untuk menarik zakat dari suatu kaum. Dan dia diberi gaji oleh Rasulullah SAW dari Baitul Mal sebagai amil, dapat gaji. Ini juga sedikit penjelasan bahwa hak amil bukan 1/8, tetapi gaji. Ya. Dia sudah mendapat gaji. Maka kemudian karena kaum yang didatangi tersebut oleh Ibnu Lutbiyah merasa senang, selain mereka dengan transparan atau terbuka menjelaskan harta mereka yang harus diambil zakat oleh Ibnu Lutbiyah, maka mereka menghadiahkan
khusus untuk Ibnu Lutbiyah. Hadiah kepada Ya, Ikuti Islam, kami informasikan untuk live interaktif pada ini, pembahasan live interaktif ekonomi Islam yang untuk program acara Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala, dan kami coba bersambungkan kepada Ustadz Erwandi kembali. Halo. Kita coba. Halo. Ya Ustadz, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ya. Bisa dengar Ustadz? Ya silakan Ustadz. Bisa. Saya mendengar omongan antum, teman. Sepertinya gambarnya tidak bergerak. Oh, nah Ustadz. Mungkin koneksi anak agak jelek. Ya, baik. Ya Ustadz. Maka kemudian Ibnu Lutbiyah membawa itu dan menyampaikan kepada Rasulullah SAW. Hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya. Wahai Rasulullah, ini tugas yang atas itu aku mendapatkan gaji, yaitu menarik zakat. Adapun yang ini ya Rasulullah, ini hadiah dari kaum tersebut kepadaku, hadiah. Jawaban Rasulullah SAW seperti apa? Rasulullah mengatakan, beliau berdiri dan berkhutbah di hadapan para sahabatnya, kemudian mengatakan, ma balu qaumin ista'malnahu ala amalin faja'a ilaina hadza lakum wa hadza ma uhdiya ilayya afala qa'ada fi baiti abihi wa ummihi falyanzur al yuhda ilaih. Rasulullah mengatakan, sungguh merugi suatu kaum, celaka suatu kaum. Kami berikan mereka pekerjaan dan kami upah tentunya. Lalu dia melaksanakan pekerjaan dan datang kepada kami mengatakan, ya Rasulullah, ini tugasku, adapun ini hadiah dari kaum tersebut untukku. Ya, Rasulullah mengatakan. Dan ini merupakan kaidah membedakan antara hadiah dengan tips. Kadang beberapa guru kan itu hadiah dari wali murid. Ya, beberapa pejabat itu kan hadiah dari rakyat. Rasulullah membedakan mana yang terhadiah dan mana yang riswah yang haram. Coba dia duduk di rumah bapak dan ibunya. Lihat apakah ada yang memberikan hadiah atau tidak. Ini yang membedakan antara hadiah dengan riswah. Kalau riswah didapatkan karena statusnya sebagai menjabat X. Kalau hadiah, andai dia sudah pensiun, tetap diberikan juga, itu namanya hadiah. Tapi saya nggak yakin orang pensiunan ada yang diberikan hadiah oleh dia dapat hadiah tentu ketika menjabat. Ya, maka masalah harta tersebut diambil dari Rasulullah SAW dan dimasukkan oleh Rasulullah ke Baitul Mal, karena dia digaji oleh Baitul Mal. Ya, maka ini berarti milik Baitul Mal, karena untuk pekerjaannya dia sudah digaji. Ya, maka Rasulullah masukkan ke Baitul Mal. Dan Rasulullah di sini fungsinya sebagai apa? Fungsinya sebagai pengelola. Rasulullah tidak mungkin bisa menghadiahkan kepada orang tersebut, kepada Ibnu Lutbiyah, karena bukan milik dia, karena dia melakukan ini hak kaum muslimin. Ya. Begitu juga dengan HRD tadi, bahkan dengan direktur sendiri. Dia diwakilkan oleh pihak komisaris, owner, pemilik perusahaan, untuk mengelola perusahaan dengan baik, bukan merugikan perusahaan. Ini kan harusnya uang tips itu masuk ke perusahaan. Dengan masuk ke karyawan, tentu perusahaan rugi. Walaupun pihak HRD atau penanggung jawab di perusahaan tadi mengatakan kau boleh ngambil tips, itu tidak boleh. Kecuali ownernya yang mengatakan.
Tapi biasanya perusahaan yang seperti itu lebih cepat hancurnya daripada perusahaan yang melarang karyawannya mengambil tips. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu atas jawabannya. Itu demikian yang bertanya atas nama Mututi Melani di Bandung. Semoga bermanfaat atas jawabannya. Dan akan kami angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Pertanyaan dari Ashari Nuraini di Tangerang, Banten. Assalamualaikum Ustadz, mertua saya sudah tua dan sakit. Mereka menyuruh suami saya untuk meneruskan usaha ternak ayamnya. Namun kami baru tahu ternyata ibu mertua saya meminjam uang maksud kami ke bank konvensional untuk modal usaha tersebut dan menambah lagi hutang banknya. Saya juga baru tahu Ustadz kalau ibu mertua saya terlilit hutang dengan rentenir. Bagaimana hukumnya penghasilan dari usaha ternak ayam itu yang dimodali dengan uang riba? Bolehkah saya dan suami menyelesaikan lilitan hutang-hutang ibu mertua saya dengan hasil usaha tersebut Ustadz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Ya, masalah harta dikelola halal. Karena dia bukan pemakan riba, tetapi pemberi makan riba. Dia terima uang sekian nominalnya, dia bayarkan berlebih. Berarti dia rugi 2 kali. Secara materi rugi, uangnya berkurang. Secara syar'i dia rugi karena tetap dilaknat oleh Rasulullah SAW lakukan perbuatan pemberi makan riba. Qadar Allah, mungkin dia dulu tidak tahu melihat orang usahanya begitu, ya. Sekarang sampai di level anak, dan anak tahu bahwa ini adalah riba dan haram. Untuk seorang anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tuanya, dia tidak akan mau orang tuanya bersinggungan dengan riba. Maka sekarang mumpung di tangan dia, semoga ini adalah kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, agar suami Anda membersihkan hutang riba ibunya. Dengan demikian ibu mertua Anda dan suami Anda sama-sama diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya atas nama Ashari Nuraini di Tangerang, semoga bermanfaat. Dan kita coba angkat pertanyaan via telepon yang sudah terhubung Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Silakan. Assalamualaikum. Ya, qadarullah terputus Ustaz. Assalamualaikum, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dimas di Jakarta. Ya, silakan Pak Dimas. Ini saya mau nanya, saya kan baru bekerja di perusahaan, di pegawai, jadi admin gudang. Nah, terus terkadang dapat tips dari marketing, bagian marketingnya karena sudah menyiapkan barang gitu. Terus saya menanya sama dengan teman-teman saya yang lama, katanya memang udah dapat izin dari pemilik perusahaan saat kalau boleh gitu bisa dibagi tips menerimanya. Itu hukum gimana ya satu hukum menerima tips tersebut Ustaz? Karena katanya udah boleh gitu, cuman Nana masih takut kalau menerima termasuk harta khianat. Antum tolak lebih baik daripada mendengar orang. Tolak kepada marketingnya, saya tidak mau terima uang beginian Pak. Baik Ustaz. Ya, cukup Pak Dimas. Ya. Ya cukup. Uang seperti itu, ya Allah barik. Uang seperti itu, umat Muhammad SAW tidak menerimanya, seperti dijelaskan oleh Abdullah bin Rawahah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, bahwa Rasulullah SAW Ya, qadarullah terputus. Assalamualaikum Pak Dimas, masih tersambung?
Iya, qadarullah. para sahabat, orang-orang Yahudi. Maka ketika Abdullah bin Rawaha datang untuk mengambil kalau tadi mengambil zakat, mengambil kharaj, Yahudi sudah mempersiapkan. Kalau tadi mereka hadiah, kalau ini memang adalah rishwah atau fee atau gratifikasi, namanya sekarang apa namanya? Mereka sudah mempersiapkan emas, hiasan yang mahal. Lalu dia mengatakan, wahai ini Abdullah bin Rawaha, ini untukmu. Ini untukmu. Maka Abdullah bin Rawaha mengatakan, dengan terus terang dia mengatakan, dan dengan suara lantang, padahal dia sendiri di hadapan para tokoh, pendeta, dan pemuka Yahudi. Dia mengatakan, ya ma'syaral Yahud, wallahi innakum la abghadu khalqillah ilayya, wa ma dhalika bihamiliyya ala an haifa alaikum. Wa amma ma aradtum alayya fahadha suh, wa inna la na'kuluha. Insyaallah. Taib Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita coba angkat kembali penelpon yang telah masuk, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Allah. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Salam. Dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Padang. Iya, silakan Bapak. Makanya Ustaz, Ya, Bu. apakah belanja dengan online berupa makanan atau barang dibolehkan dalam Islam? Online makanan atau barang. Ya. Hukum asalnya boleh. Apa? Hukum asalnya boleh. Boleh. Satu lagi boleh ya Ustaz? Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, ini ada satu keluarga. Dia berutang. Tapi janjinya utangnya tuh ketika ada bisa bayarnya nanti ketika ada pembagian warisan. Apakah boleh? Boleh kalau yang meminjamkan mau. Gimana? Ya mau tapi tanpa Yang meminjamkan setuju. tujuh. Tanpa Ya tambah. udah enggak apa-apa, boleh. Tanpa tambahan tentunya. Ya, tanpa tambahan. Tapi kapan dibayarnya, kapan warisan dapat? Kalau yang meminjamkan setuju boleh. Dia ini bukan transaksi jual beli. Kalau bukan transaksi jual beli, dia tetap harganya, tetap nominalnya. Kalau jual beli iya berbeda. Kalau jual beli bayarnya cash, harganya tentu berbeda. Kalau jual beli bayarnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau tidak jelas. Kalau tidak jelas pembayarannya ini mengandung gharar kalau jual beli. Tapi kalau qard, memang pada dasarnya akadnya adalah akad kebajikan. Akan tetapi bagi yang meminjam, bagi dia berdosa dia kalau dia sudah punya uang, tapi dia lambat-lambatkan dengan alasan warisan lalu dia terima. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih atas Ibu hamba Allah di Padang sudah menghubungi Fatwa TV. Tapi bisa kami akan angkat kembali pertanyaan via website dari Abu Fakih Toto di Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ana ingin bertanya. Ya, qadarullah, sepertinya ada penelpon yang sudah masuk kembali. Kita angkat kembali, Ustadz. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Dimas di Jakarta yang tadi, Pak. Oh ya, silakan Pak Dimas. Ustaz, kalau hukum lain kan kadang anak suka ada lembur gitu ya Ustaz. Terus kadang suka kadang habis pas lembur itu kadang suka ditraktir makan sama kepala gudang. Itu hukumnya gimana ya? Atasan Anda dia, Kenapa Ustaz? atasan Anda, traktir Anda ya boleh, tidak ada masalah. Oh, kalau kepala gudang traktir maksudnya pas lembur suka diajak makan gitu nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh. Kalau kan saat kemarin Anda udah sempat menerima karena dipaksa, itu hukumnya gimana ya Ustaz?
Yang maksa siapa? Kalau Ustaz, yang maksa dari kepala gudangnya juga sih Ustaz, buat nerima yang uang dari marketing itu. Review marketing kepala gudang, kasihkan lagi kepala gudangnya. Kalau sungkan Anda, malah dia nanti dianggap Anda nanti sebagai membocorkan rahasia dia, ya berikan aja ke fakir miskin. Baik Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Cukup Allah tadi Mas. Cukup Ustaz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk via telepon Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV, silakan. Ya, terputus Ustaz, kita lanjutkan pertanyaan via website Ustaz. Oh ya, sudah tersambung kembali, kita angkat kembali pertanyaan via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Hamba Allah di Jakarta. Ya, silakan pertanyaannya Pak. Ya jadi gini Ustaz. Kalau seorang dari perusahaan mengirim rumah itu perbaikan, tapi pas jam makan dikasih makan seorang teknisi dari itu gimana, bisa diterima atau ditolak pas jam makan itu? Dia makan dulu baru itu diteruskan pekerjaannya. Kemudian karena mungkin teknisnya itu dari perusahaan kan jauh, dikasih uang tip seperti itu. Namanya itu hukumnya begitu kira-kira. Yang ngasih makan dan uang tip siapa Pak? Perusahaan Anda atau konsumen? Angin, karena pas jam makan diajak makan sama-sama dengan konsumen. Nah begitu karena jauhnya saat itu dari Jakarta, akhirnya pas udah selesai terus ditambahi ongkos, jadi tambah gitu Ustaz. Yang ongkos misalnya orang teknisi ongkos misalkan 100 ditambah 150 karena kasihan jauhnya. Seperti itu gimana Ustaz hukumnya? Terima kasih. Usaha milik Anda sendiri atau Anda karyawan, Pak? Ya, karyawan tadi yang ditambahi. Tinggal Anda sampaikan ke atasan Anda. Ya. Sampaikan kepada pemilik perusahaan kalau dia merelakan, tidak ada masalah yang tambahan tadi. Begitu. Jadi ya kalau yang pas jam makan kemudian dikasih makan nggak apa-apa juga Ustaz. Anda dikasih uang makan atau tidak oleh perusahaan? Dari perusahaan dia tugas dikasih Ustaz. Udah dikasih dari perusahaan. Makan dikasih. Ya. Maka Anda sampaikanlah kepada perusahaan, saya kemarin makan diajak oleh, karena ya Anda kan berarti mendapat, harusnya itu adalah hak perusahaan. Ya. Ya, Anda tinggal menyampaikan kepada perusahaan, ini dikasih uang makan, saya nggak ngambil, kenapa Pak? Gitu. Karena saya diajak makan, saya nggak beli makanan kok, diberikan makanan oleh klien. Ya, Bapak hamba Allah di Jakarta. Iya, cukup begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz, dan kita angkat kembali pertanyaan dari website Ustaz. Bismillah. Dari Saiful Alimi di Jakarta Ustaz, Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Erwandi, saya hendak bertanya, apa hukumnya melunasi hutang riba dengan cara menjual ginjal? Karena saat ini saya terjebak oleh hutang riba sangat banyak sampai 50 juta Ustaz. Saya ingin sekali melunasi semuanya, namun saya belum menemukan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Mohon solusinya, barakallahu fikum. Allah barik fiik. Jual beli ginjal hukumnya haram. Ginjal Anda bukan milik Anda. Ginjal Anda adalah yang dititipkan oleh Allah pada diri Anda.
Maka amanah dari Anda untuk Anda menggunakannya, bukan untuk diperjualbelikan. Walaqad karramna bani Adam. Allah Azza wa Jalla. Anak Adam itu sudah kami muliakan. Sebagaimana memperjualbelikan manusia merdeka diperjualbelikan hukumnya haram, maka memperjualbelikan bagian dari anggota tubuh manusia merdeka hukumnya juga haram. Ya. Adapun masalah utang piutang Anda baik dengan riba ataupun non riba, antum mintalah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Belum dikabulkan oleh Allah, terus meminta. Dan setiap Anda meminta, Allah berikan Anda pahala berdoa. Semakin lama dikabulkan Allah, semakin banyak pahala berdoa Anda. Bukankah Nabi SAW mengatakan ad-du'a mukhul ibadah, bahwa doa adalah intinya ibadah. Ya. Maka semakin banyak Anda melakukan doa, semakin banyak Anda melakukan ibadah. Yang kalau tidak ada utang, mungkin Anda tidak banyak berdoa seperti itu. Banyak doa-doa yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW yang beliau ajarkan kepada sahabatnya. Di antaranya yang dikeluarkan dari Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Abu Daud dalam sunannya, bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjidnya di waktu duha, dan beliau melihat salah seorang sahabatnya sedang bermunajat kepada Allah, melakukan salat, berzikir di dalam masjid, dan itu bukan waktu seorang muslim di waktu itu untuk berada di masjid. Itu waktu kaum muslimin berada di tempat perniagaannya atau di kebunnya mencari rezeki Allah. Maka Rasulullah SAW menanyakan kepada Abu Umamah ini, nama sahabat itu Abu Umamah, ma ajlasaka fi hadhihi sa'ah, apa yang membuat engkau menetap di masjid dari waktu ini, wahai Abu Umamah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, umumun lazimatni wa diyunun. Wahai Rasulullah, aku keluh kesah dan gelisah dan ketakutan karena hutangku yang begitu banyak. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada dia doa yang Rasulullah anjurkan dia membaca di pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal wa min ghalabatid daini wa qahri rijal. Abu Umar mengatakan, berselang beberapa hari setelah itu aku amalkan, faqadallahu daini. Ya, qadarullah terputus Ustaz. Apakah masih bisa tersambung kembali? Allah mengabulkannya. Masalahnya kebanyakan kita tidak percaya. Mungkin Anda berkata, masa dengan doa 2 baris utang secara 50 juta lunas? Bagi Allah angka 50 juta itu tidak ada artinya. Langit dan bumi milik Allah Azza wa Jalla. Ya, yang penting yakin Allah membayarkan hutang-hutang Anda. Dan ini mujarrab. Semenjak masa Rasulullah SAW sampai sekarang mujarrab. Kalau bahasa ininya mujarab, tapi bukan mujarobat. Ya. Saya mendengar ceramah salah seorang ulama di Saudi Arabia, dia mengatakan ada orang yang mengeluhkan kepada saya utangnya jutaan real. Lalu saya ajarkan kepada dia doa Rasulullah SAW tadi. Di awalnya dia tidak percaya. Syekh, masa utang saya miliaran? Ya, kalau rupiahnya itu miliaran. Miliaran cuma doa begini doang. Kata Syekh, kau bacalah dengan yakin. Bagi Allah tidak ada yang susah. Kalau begitu, iya, kata dia. Dia baca dengan yakin Allah menunaikan hutangnya. Tidak berapa lama dia datang mengatakan, alhamdulillah Syekh, benar sabda Nabi SAW, saya sudah mempraktekkannya. Dan saya juga punya beberapa teman yang saya nasihati seperti hal yang sama. Tak berapa lama dia beritahukan kepada saya, alhamdulillah Ustaz, terima kasih doanya,
dan sudah terkabul, kebutuhan saya sudah terpenuhi. Insyaallah. Insyaallah taib Ustaz. Jazakallahu khair atas info. Barakallahu fikum. Taib. Kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana Bapak? Bawa dari Bogor, Pak. Oh ya, silakan Bapak, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum, Pak Ustaz. Semoga Allah menjaga Pak Ustaz dan keluarga, Pak Ustaz. Allah barik fiik. Pak Ustaz mau nanya ini, Pak Ustaz. Kalau ada seseorang pinjam sama kita berupa emas. Nah, katakan emasnya kalau yang dia pinjam modelnya model A gitu Pak Ustaz ya. Nah, waktu dia kembalikan sama kita, itu si model A itu udah nggak ada di pasaran itu Pak Ustaz. Nah, tapi yang di tahun waktu dia mau mengembalikan itu modelnya ada B, C, D gitulah. Nah, ini yang dikembalikan sama kita, yang apa anak di sini yang meminjamkan ini mesti nuntut pengen yang terbaru apa gimana Pak Ustaz? Itu artinya ya yang dikhawatirin di sini jangan sampai jadi riba gitu Pak Ustaz. Jadi gimana minta ranah itu yang pertama. Yang kedua, kalau umpama perhitungan uang zakat maaf Pak Ustaz, kalau piutang toko sama orang lain itu dipotongkan sama harta kita apa enggak? Itu aja Pak Ustaz. Syukron, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustaz. Yang pertama apa tadi, Akhi? Yang pertama qadarullah kurang sedikit gangguan sih Ustaz. Namun yang kedua tadi Anda bisa perhitung. Jelas. Taib Ustaz. Ingat saya. Beliau meminjamkan emas kepada orang dengan model X. Bolehkah dia orang terima dengan model Y atau Z? Atau dia pinjamkan A, dia terima modelnya B? Emas yang menjadi rujukan adalah gramasi dan karatnya, bukan pembuatannya. Jelas? Maka asal gramasi dan karatnya sama boleh, walau berbeda bentuknya. Yang dipinjamkan 10 gram emas 24, berarti kembali 10 emas 24. Yang dipinjamkan 10 gram emas 22, kembali 10 gram emas 22. Ya, seperti itu. Ya. Yang kedua tentang perihal apakah piutang juga diwajibkan dibayarkan zakatnya? Jawabannya iya, apabila piutang itu lancar. Kalian berhutang kepada Anda, biasanya setiap terima gaji dia bayar, selama ini tidak pernah tertunda. Ya, maka jatuh tempo zakat Anda hari ini. Sedangkan dia akan bayar hutangnya nanti bulan Maret. Berarti masih ada sekian hari lagi, 10 hari kurang lebih. Ya, apakah Anda zakatkan yang itu atau tidak? Jawabannya iya. Karena di tangan dia dengan di tangan Anda sama. Karena piutang lancar namanya. Kecuali piutang yang tidak lancar. Atau Anda tidak tahu karakter dari yang berhutang kepada Anda ini. Maka setelah diterima, walaupun belum satu haul dan walaupun kurang dari nisab yang diterima tadi, piutang tadi, langsung Anda potong 2,5%, seperti itu. Ya, Taib Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan yang setelah masuk via telepon Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum, silakan. Halo, mau tanya, Pak. Dengan siapa di mana, Bapak? Ambaulah Jawa Timur. Bapak mohon maaf bisa dikecilkan saja volume soal televisinya. Di luar. Ya, dengan siapa? Mohon maaf, dengan Bapak hamba Allah Jawa Timur ya? Iya. Ya, silakan Bapak pertanyaannya.
Ustaz, Ana mau beli baju Ustaz, tapi itu soalnya di toko yang serba ada Ustaz. Kalau saya labelnya potong, tidak pakai logo, tidak apa-apa Ustaz ya, soalnya takut KW Ustaz. Sekian, terima kasih. Sebentar Bapak. Bapak hamba Allah, sebentar. Ya, ya. Bagaimana Ustaz? Apakah bisa didengar Ustaz pertanyaannya? Tidak jelas. Tidak. Bapak hamba Allah, bisa diulang kembali pertanyaan apa? Mohon maaf. Saya mau beli baju Ustaz, tapi karena di sana produknya campur-campur, ada yang KW gitu Ustaz. Saya takut dosa, labelnya saya potong Ustaz, logonya saya copot, boleh Ustaz ya? Tentang baju yang KW seperti itu ya Bapak ya? Ya, logonya dicopot, boleh ya? Oh, labelnya dicopot boleh atau tidak begitu Pak ya? Ya. Oh, begitu, baik. Bisa dengar Ustaz? Kurang jelas seperti apa? Pertanyaan tentang bagaimana apakah boleh pakaian KW dicopot labelnya Ustaz? Saya membeli bukan menjual. Maksudnya membeli Ustaz, membeli pakaian KW dan dicopot labelnya. Wallahu a'lam. Di barang yang dibeli yang KW tadi ada hak orang yang terzolimi, yaitu hak pemegang merek asli. Walaupun Anda lepaskan mereknya, ya, tapi karakter dari produk dia tentu jelas, dimirip-miripkan. Artinya Anda beli baju, kalau baju olahraga umpamanya dengan merek X, Adidas. Ya, qadarullah koneksi ada sedikit gangguan. Qadarullah ma syafa'al. Kita coba kembali sambungkan ke Ustadz. Ya, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Ya, kita sudah terhubung kembali Ustadz. Qadarullah koneksi agak terputus Ustadz tadi Ustadz. Ya. Walaupun dibuang mereknya, tetap tidak boleh Anda beli. Karena pada barang yang Anda beli itu ada hak orang yang terzalimi, yaitu hak merek dagang yang aslinya. Walaupun mereknya Anda buang, karakter atau spesifikasi dari produk merek terkenal tadi orang lihat. Umpamanya ada merek dagang baju olahraga, ada Lotto, umpamanya ada apa lagi? Ada Adidas, ada macam-macam. Walaupun Anda buang merek Adidasnya, tapi ada dari jauh orang tahu itu adalah Adidas. Ketika dia pegang bahannya, oh Adidas KW ternyata. Maka tetap di hak yang Anda pakai itu ada hak orang yang terzalimi. Nah, kalau Anda mau beli juga, keluarkan hak orang yang terzalimi tadi, sedekahkan atas nama dia. Berapa persen Ustaz? Biasanya brand itu royalti sekitar 10%. Kalau Anda beli dengan harga 1 juta umpamanya, 100 ribunya ya Anda berikan kepada fakir miskin, niatkan sedekah atas nama pemilik merek yang asli. Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk via telepon Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Ibu Titin, Bekasi, Pak Ustadz. Oh iya, silakan Ibu Titin. Pak Ustadz, saya mau menanyakan mengenai ruko saya, ada yang mau ngontrak itu jualan motor Pak Ustadz. Apakah itu halal walaupun jualan motor secara umum itu kan biasanya ada kredit-kredit ya Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Syukron Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal Anda syaratkan kepada dia, kalau mau jualan di ruko ini yang Anda sewa, ini kan ruko milik saya tentu ingin mendapatkan imbalannya harta yang halal. Maksud Ibu, kata dia, kalau kamu transaksinya ada yang haram, seperti kamu menggunakan jasa leasing ya untuk yang kredit,
tentu transaksinya kan di gedung saya, di ruko saya ini. Otomatis imbalan jasa saya menyewakan saya tidak halal karena membantu transaksimu ada di ruko ini. Kalau itu saya tidak terima. Dan bila itu kamu langgar, saya berhak mengeluarkan kamu dari sini kapanpun juga dan uang tidak saya kembalikan. Jelas? Insyaallah. Tapi Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk kembali, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Afwan Pak Ustadz, tadi hamba Oh ya, silakan Bapak. Tadi yang pertanyaan yang kedua Pak Ustadz, bukan maksudnya orang punya utang sama kita, tapi kitanya perusahaannya punya utang sama distributor. Nah itu dipotongkan sama uang zakat apa enggak itu? Jadi bukan orang lain punya utang, tapi kitanya yang punya utang itu Pak Ustadz. Jadi dipotongkan kena apa harta kita apa enggak? Itu Pak Ustadz pertanyaannya. Utang dagang atau bukan? Gimana Pak Ustadz? Utang dagang. Ya utang dagang. Jadi yang biasa ngirim barang sama kita. Jadi kita belum. Sudah jatuh tempo atau belum? Ada yang 1 bulan, ada yang kurang dari 1 bulan itu Pak Ustadz dari perhitungan itu. Pada saat Anda mau membayar zakat, di saat itu adakah utang yang sudah jatuh tempo atau belum? Kalau katakan tanggal 1 Ramadan itu jatuh 1 awalnya Pak Ustadz, itu paling sekitar tanggal 7 Ramadan atau 10 Ramadan gitu Pak Ustadz. 7 Ramadan, 10 Ramadan bisa Anda potongkan dari zakat Anda. Oh, jadi dipotongkan. Kalau batasan yang nggak dipotong berapa lama itu Pak Ustadz? Kalau lama waktunya. Berapa lama waktunya? 1 bulan apa? Setahun ke depan umpamanya. Cicilan dengan utang dagang, mencicil beli ruko juga. Cicil sama 5 tahun. Bukan yang memotong jadi hutang yang biasa bergulir di toko gitu, maksudnya sebulan 2 bulan lamanya itu. Kalau yang anak tanyakan itu dipotongkan uang zakat sama anak apa enggak? Jadi kan kalau bosnya jawabnya yang seminggu yang 10 hari itu kita potongkan. Nah batasannya kalau umpama 1 bulan itu anak potongkan apa enggak gitu? Saya jawab tadi apa? 1 tahun kan ya? Iya, kalau jatuh 1 tahun ini 1 awalnya 1 Ramadan gitu Pak Ustadz. Kalau pembayarannya adalah di 1 Syawal tahun depan, ya itu 1 tahun kan ya? Iya. Itu tidak dipotong. Iya. Baik Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa jazakallahu atas jawabannya. Semoga bermanfaat pada Bapak hamba Allah di Bogor. Dan kita coba angkat kembali pertanyaan via website Ustadz. Dari Abu Hanifah Arwah di Karanganyar, Jawa Tengah. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mohon nasihatnya. Bagaimana hukumnya seseorang yang karena ketidakmampuannya mencari beasiswa atau mencari orang tua asuh untuk anak-anaknya yang masih mondok dengan mengangkat kemampuan anak-anaknya. Semisal, anaknya sudah hafiz Quran, anak sudah hafiz 20 juz, dan seterusnya. Dan si anak tersebut terancam tidak bisa melanjutkan sekolahnya karena ketiadaan biaya untuk membayar uang sekolah. Apakah ini termasuk dari bagian haramnya meminta-minta Ustadz? Bagaimana jika yang tadi orangnya mampu? Mohon nasihatnya Ustadz, barakallahu fikum. Kalau memang kondisinya demikian, si anak ini ada haknya di lembaga zakat. Ajukanlah zakatnya ke Basnas, lembaga zakat nasional yang besar. Ya, kan ada cabangnya di setiap kecamatan. Ajukan ke sana. Ada hak anak itu di sana. Insyaallah. Tayyib Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan kembali pertanyaan yang telah masuk di website dari Agus Setiawan di Sumatera Selatan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, Ana buka donasi nasi bungkus setiap hari Jumat
untuk dibagikan ke panti, pemulung dan orang-orang membutuhkan dan tergantung permintaan di donatur akan diberi kemana, dan donasi yang terkumpul ana belikan nasi bungkus di warung nasi yang kebetulan warung nasi tersebut usaha orang tua saya. Bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah boleh atau tidak? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Kalau harganya normal, tidak ada masalah. Ustadz, kalau di warung lain harganya umpamanya per porsi 20.000, di warung orang tua Anda juga 20.000. Tidak ada masalah. Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat pada yang bertanya. Dan kita angkat kembali pertanyaan dari website. Dari Akcaya di Jakarta Timur. Assalamualaikum Ustadz. Jika A memiliki voucher belanja senilai Rp 1 juta misalkan, didapatkan gratis dari kantor, dari acara kantor. Kemudian ia tawarkan ke saudaranya B. A menawarkan dengan harga seikhlasnya karena dijual dengan saudara sendiri, ia tidak mengeluarkan modal. Lalu B membeli karena ingin membantu dan mendapat untung. Apakah termasuk tukar-menukar uang yang berbeda nilai sehingga terkena riba ini Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Allah barik. Voucher bukan uang. Voucher kalau Anda beli tiket pesawat nggak ada yang mau terima. Nah, Ustadz. Itu dia bukan uang. Datang Anda ke bank nggak mau terima itu sebagai uang. Ya, dia adalah imbalannya. Kalau voucher itu yang menerbitkan adalah swalayan, imbalannya barang-barang yang ada 2 swalayan sebesar itu. Kalau yang menerbitkannya adalah perusahaan jasa, berarti jasa senilai itu. Dia bukan uang, tapi dia adalah barang dan jasa. Jual beli barang dan jasa, bolehkah berbeda dari nilai seperti membeli umpamanya pulsa telepon. Dulu kan pulsa telepon handphone seluler menggunakan kartu kan ya. Ya, tertulis di situ Rp100.000. Tapi harganya 98.097 atau harganya 105 atau 103. Ya, tidak sama. Ini boleh atau tidak? Boleh. Karena ini bukan uang dengan uang. Ini uang dengan jasa. Yaitu pulsa telepon. Masya Allah. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan melalui media kembali Ustadz. Dari Abu Fakih Toto di Bekasi. Assalamualaikum Ustadz. Untuk menjadi reseller suatu barang, diharuskan membeli produk barang itu sebanyak 2 buah dan sekian. Apakah syarat seperti ini diperbolehkan Ustadz? Dan bagaimana hukum menjual beli seperti ini? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Syarat seperti ini tidak dibolehkan. Ya. Karena ini termasuk menggabungkan 2 akad. Syarat dia bisa menjadi reseller, dia harus beli. Berarti ada akad beli dengan akad reseller. Maka ini termasuk yang dilarang kata Rasulullah SAW, wala syartani fil bay'. Tidak boleh 2 syarat dalam satu jual beli. Dan karena itu kemudian Lajnah Daimah, Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, ditandatangani oleh Mufti Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan Syekh Shalih Al-Fauzan dan para anggota ulama besar lainnya, mengharamkan multi level marketing. Karena untuk bisa menjadi anggota, dia harus membeli produk terlebih dahulu. Karena ini tergabung 2 akad dalam 1 akad, dan ini hukumnya terlarang. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian pertanyaan, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita akan bacakan pertanyaan kembali dari website Ustadz.
Dari Erizal di Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, barter atau tukar barang dengan barang seperti kebun dengan mobil atau barang lainnya dalam syariat Islam, hukumnya bagaimana Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Hukum asalnya boleh. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a. Allah telah menghalalkan jual beli. Tip Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian atas Erizal, demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Masih ada waktu, kita akan bacakan pertanyaan kembali Ustadz. Bismillah. Dari Rusman Kusnadi di Karawang, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, Ana seorang pegawai negara PNS yang bertugas pada Dinas PU. Dalam kegiatannya banyak proyek-proyek yang dikerjakan oleh Dinas PU yang dikontraktualkan melalui penyedia jasa kontraktor. Status Ana dalam proyek-proyek tersebut sebagai kuasa pengguna anggaran atau KPA. Pada saat pekerjaan sudah selesai dan berita acara pembayaran sudah selesai diproses, bahkan kadang-kadang sudah dilakukan pencairan. Si kontraktor tersebut suka ngasih uang, padahal sebelumnya tidak ada komitmen apa-apa. Bagaimana hukumnya ini ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Tetap tidak boleh seperti hadis Ibnu Lutsbiyah tadi. Ibnu Lutsbiyah, mereka memberi kaum tadi memberikan itu karena mereka adalah utusan Rasulullah SAW. Mereka menghormati sahabat Nabi ini yang utusan Nabi SAW. Tetapi Rasulullah SAW tetap melarangnya. Dan Abdullah bin Rawahah tadi pun mengatakan bahwa kami sahabat Nabi SAW orang Muslim dan pengikut kami tentunya juga, dan kita sebagai pengikut Nabi dan pengikut sahabatnya tidak makan harta riswah tersebut. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada Bapak Rusman Kusnadi di Karawang, Jawa Barat. Dan kami akan bacakan pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini, Ustaz. Dari Abu Nafisah di Indramayu, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya seorang buruh pabrik yang setiap hari bekerja selama 12 jam. Dan saya bekerja bersama satu orang teman dalam kurung kerja tim. Waktu istirahat kami gantian karena mesin jalan terus. Pertanyaannya, bolehkah kami melakukan istirahat tambahan 3 jam atau masing-masing orang? Dengan beralasan toh yang penting mesin tetap jalan dan bisa dikerjakan satu orang. Sedangkan waktu istirahat yang diberikan pabrik hanya 1 jam, Ustadz. Apakah perbuatan ini termasuk korupsi waktu atau tidak ya Ustadz? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Allah barik fiik. Wallahu a'lam. Setahu saya, Anda lihatlah aturan dari Kementerian Ketenagakerjaan, apakah bekerja sehari 12 jam atau 8 jam. Ya. Kalau itu tidak melanggar aturan negara, boleh, umpamanya 12 jam dalam kondisi tertentu dan segala macam, ya Anda sudah menerima dari awal, berarti wajib Anda penuhi. Bila tidak Anda penuhi, dengan beralasan bisa dikerjakan satu orang dan seterusnya, maka waktu yang istirahat yang berlebih itu tidak halal imbalannya. Karena Anda diberi imbalan bukan untuk beristirahat, untuk bekerja. Tip Ustadz, Masya Allah, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Dan demikian pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustadz. Namun masih ada 4 menit lagi. Kami mohon mungkin nasihat dari penutup ikhtitam pada kesempatan hari ini Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya. Akhwani wa akhwati fillah, kita dalam mencari rezeki Allah Azza wa Jalla di atas muka bumi ini, tentu yang kita taat. Ya, kotarullah terputus karena gangguan sinyal. Bukan tabtaghu indallahi rizq, maaf ayatnya. Maka carilah di sisi Allah akan rezeki.
Di sini Allah lebih mendahulukan kata lafaz jalalah, lafaz Allah daripada kata rezeki. Artinya, keridhaan dan ketidakridhaan Allah itu lebih kita utamakan daripada rezeki itu sendiri. Bila Allah meridhai kita, transaksi kita, maka rezeki akan datang. Bila Allah tidak meridhoinya, dengan kita durhakai Allah dalam transaksi-transaksi tadi, ingat, berarti kita bukan akan mendapatkan rezeki, akan mendapat murka Allah. Ya, bahkan Allah ancam dengan perang. Anda mau cari uang, tetapi diancam oleh pemberi rezeki, pemberi uang itu dengan perang melawan. Tentu akan menuai kerugian di dunia dan di akhirat. Maka oleh karena itu setiap muslim dan muslimah, seperti yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab risalahnya, dan dinukil oleh Al-Ghazali, dan kemudian dari Ghazali Al-Qarafi juga menukil dalam Al-Furuq fi Anwa'il Buruq. Beliau menjelaskan wajib bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari syariat Allah atas transaksi yang dia lakukan. Bila dia melakukan transaksi jual beli, wajib bagi dia mempelajari hal-hal tentang jual beli tersebut. Bila dia melakukan akad sewa menyewa jasa, wajib dia mempelajari syariat Allah tentang transaksi akad sewa menyewa jasa. Bila dia melakukan akad muqaradah atau qirat atau mudharabah atau investasi, wajib dia mengetahui syariat Allah dalam hal tersebut. Siapa yang mempelajarinya dan melaksanakan transaksi tersebut sesuai dengan aturan dan tuntunan Allah dan Rasulnya, dia dapat pahala 2 kali. Pahala mempelajari syariat Allah dan pahala mengamalkannya. Siapa yang tidak mau mempelajarinya, dan otomatis dia akan terjebak dalam transaksi yang dimurkai oleh Allah karena tidak tahu. Maka baginya adalah 2 dosa. Dosa berpaling dari belajar syariat Allah, dan dosa melakukan transaksi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang beruntung hanyalah orang yang pelajarinya dan mengamalkannya. Dan bertanya bagian dari mempelajari syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan kepada kita kepahaman akan dinnya, seluruh aspek kehidupan kita, dan dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu li taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz jazakallahu atas waktu dan ilmunya pada hari ini bisa live interaktif di Fatwa TV. Dan demikian live interaktif pada sore hari ini. Kota Islam azani Allah wa yakum, dan kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya, dan kami juga mohon maaf atas pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Dan kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini menyebarkan dakwah kepada Allah Sampai 1 menit atau demi